alihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu dosen PPG Universitas Pancasakti Tegal, yang terhormat narasumber kita, Bapak Budi Azhari Lubis, serta segenap tamu undangan dan seluruh peserta kuliah praktisi yang kami banggakan. Selamat datang di acara perkuliahan bersama instruktur atau praktisi pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan pada program PPG Prajabatan Gelombang 2 di LPTK Universitas Pancasakti Tegal. Senang sekali rasanya kita dapat bergabung bersama-sama menimba ilmu dan informasi dari narasumber yang luar biasa. Pada kesempatan hari ini, saya, Tiara Aulia, yang akan memandu acara pada acara kuliah praktisi hari ini. Sebelum itu, saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, mendengar lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga adalah sambutan perwakilan dosen proyek kepemimpinan. Yang ketiga adalah pembacaan CV narasumber yang dilakukan oleh moderator. Kemudian pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh wakil dosen proyek kepemimpinan yang kami hormati, Ibu Nuris Meristiani MPD. Dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf di sini agak crowded ya karena ada agenda workshop PTK. Saya sedang di Karlita ini bersama para DPL, PPL dan juga guru pamong. Nah, ini saya mojok dulu. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat hadir di sini para dosen PK ya. Selamat siang ya. Dan juga para mahasiswa ini PPG gelombang 2 ya yang mengikuti PK 1 ini baru semester 1 ya. Jadi di sini ada mahasiswa dari berbagai bidang studi dan di sini mengikuti mata kuliah yang sama yaitu proyek kepemimpinan ya. Baik yang kami hormati
belajar di kelas, kemudian dengan dosennya. Nah, di sini juga kita mengundang praktis. Ya, halo, cek apakah suara saya sudah kembali? Nggih, sudah Ibu. Oke, maaf, tadi kendala jaringan ya, ini saya ganti jaringan. Baik, saya sapa kembali. Alhamdulillah di sini ada Bapak Budi Azhari Lubis ya, praktisi mengajar dari English Zone nih. Ya, jadi dalam masa pembelajaran di semester 1 ini, para mahasiswa PPG mempelajari mata kuliah proyek kepemimpinan ya, ini PK1 maksudnya. Nah, pada mata kuliah ini mahasiswa belajar untuk membuat sebuah perencanaan ya. Jadi fokus utama proyek kepemimpinan ini adalah untuk mendorong para mahasiswa untuk dapat berinovasi dan menginisiasi implementasi khususnya untuk upaya peningkatan pembelajaran yang berkelanjutan bagi peserta didik di sekolah atau komunitas secara gotong royong. Nah, jadi di proyek kepemimpinan ini mahasiswa belajar mulai dari visi, kemudian membuat pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada monitoring, nanti mengevaluasi, dan mengomunikasikannya pembelajaran tersebut ya dari sebuah proyek. Nah, di sini mahasiswa juga belajar tentang leadership ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin, nah, bagaimana berkontribusi dalam sebuah tim yang kemudian nanti manage dari kegiatan proyek tersebut dan bagaimana nanti outcome-nya itu dapat memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, di sini nanti mungkin Pak Budi akan sharing bersama kita semua bagaimana menjadi seorang pemimpin ya. Mungkin kalau Pak Budi sharing dari kepemimpinannya di dalam mengelola ini English Zone di sini. Ini kursus bahasa Inggris begitu ya. Nah, jadi tantangan seperti apa, misalnya kesempatan seperti apa, lalu biasanya apa yang dihadapi. Nah, ini mungkin nanti teman-teman akan mendapatkan insight baru ya dari praktisi ini. Jadi teman-teman ini tidak hanya mendapatkan ilmu yang ada di dalam kelas PPG, kemudian bagaimana terjun ke masyarakat, tapi kita juga melihat dari point of view yang berbeda. Nah, nanti silakan teman-teman untuk menyimak ya paparan dari Pak Budi atau mungkin nanti bisa diskusi atau bertanya terkait hal-hal yang yang dapat meningkatkan skill teman-teman ini khususnya berkaitan dengan leadership ya. Baik, saya rasa itu saja pengantar dari saya. Jadi kalau dengan Pak Budi, saya belum pernah bertemu secara personal ya Pak Budi. Jadi salam kenal. Nah, semoga nanti ketemu di UPS. Ini
bertemu pertama di Zoom. Kalau Pak Budi ini sebenarnya sudah memiliki hubungan yang baik sekali dengan PPG ya, tapi kalau personal dengan saya baru ketemu hari ini. Mungkin nanti kalau ke kampus boleh ya Pak, kita saling sapa, berjumpa atau berdiskusi terkait kepemimpinan. Ya, kiranya sekian dari saya ya. Silakan teman-teman untuk menyimak nanti apa yang disampaikan oleh Pak Budi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nuris. Rekan-rekan sekalian, sebelum memasuki pada kegiatan selanjutnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu diskusi pada kuliah praktisi kali ini. Beliau adalah Elsani Mahiba yang merupakan mahasiswa aktif Pendidikan Bahasa Inggris PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Pancasakti Tegal. Dan tentunya saya juga akan memperkenalkan narasumber kita, di mana hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dari tokoh yang sangat luar biasa ini, yang tentunya sudah expert dalam bidangnya. Beliau adalah Bapak Budi Azhari Lubis, sebagai founder of English Zone. Selanjutnya, langsung saja kita sambut moderator kita yang akan memandu jalannya acara diskusi pada siang hari ini, yaitu Elsani Mahimba. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Senang sekali rasanya. Bagaimana kabarnya? Sehat hari ini semua ya? Alhamdulillah, mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan diri kita dan berproduktivitas. Nah, acara ini adalah rangkaian dari kuliah praktisi PPG Gelombang 2 LPTK Universitas Pancasakti Tegal, yang mana kita akan bisa berdiskusi terkait dengan proyek kepemimpinan. Kita akan bertemu dengan seseorang yang lebih dulu berpengalaman. Kemudian pada perkuliahan reguler tentunya kita sudah dan mendapatkan pembelajaran secara teoritis terkait dengan proyek kepemimpinan kita. Namun di sini kita akan bisa berdiskusi terkait dengan hal-hal yang ada di lapangan, terutama tentang tantangan dan hambatan yang ada. Kemudian apa saja sih ini tips-tipsnya dan triks agar kita dapat menciptakan proyek kepemimpinan yang berkelanjutan. Sebelum memulai diskusi, akan saya bacakan, ini adalah CV dari narasumber kita. Beliau adalah Bapak Budi Azhari Lubis. Nah, he is a teacher and founder of English Zone, English course based in Tegal, Central Java, Indonesia. He started his formal ELT career as an EFL teacher in 1996 in Tagore English course. And he then continued his career in teaching in several English institutions in Indonesia. And he is a teaching learning enthusiast who believes that one can grow when he connects, learn, and share. He also believes that anyone who dares to teach must keep on learning. And he has work experience in English Zone Tegal as founder or course director on May 2012 until now, and he responsible to run the daily business operation of English Zone. And the second, he responsible to teach class of different range of level and age. And the second one, he has work experience in English first as acting choose our senior teacher from March 2004 until May 2012. He responsible to teach English for all level of classes and ages. Assist center manager with the school marketing in and outside center, and then observe teachers and make report for teachers' professional progress, arrange syllabus for special course program, example summer course, conversation, and etc. Prepare school course program, as a center manager with teachers recruitment, for example, interview teacher candidates and observe demo lesson, and hold responsibility for academic purpose. And the last is to make report to those coordinator in English First Menteng. And he also has course and training in TAFL certified in English First,
and also English course at Tagore English course, various workshop and training conducted by International Teacher Development Institute. He was graduate from State University of Medan, bachelor in English teaching. And if you want to contact him, you can come to English Zone Nirmala Square Block H, number 10 in Yosudarso, Tegal, or by email in basari2011 @gmail.com, or by contact on 0H132 6383233. Demikian adalah CV yang saya bacakan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan spelling ataupun pronounce-nya ya Bapak ya. Dan hadirin sekalian, mari kita berikan sambutan yang meriah untuk pembicara kita pada siang hari ini. Dipersilakan Bapak. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Elsani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bapak. Thank you Mbak Elsani. It's brilliant presentations for introduction. My name is Budi, and you can call me Budi or Mr. Budi. No pronunciation, it's good. You can do better though, but I understand everything. Okay, I need to ask one question, Mbak Elsani. How long should I do the presentations? With Pak Hanung before, it was 2 hours, but I don't know now. How long should I, do the presentations? Actually for 1 hour. 1 hour, okay. All right, thank you. 1 hour, please remind me if I'm running out of time or, I speak too much and so on. Thank you. I'm going to share my screen. Can I? Right. Yes, please, Pak. Yes, please. Right. Is everybody can see this? Yes. Yes. Okay. All right. So let's start with the pray. Let me introduce myself. My name is Budi Azhari Lubis. I'm from English Zone, an English course in Tegal. I'm going to start with a chat, please. Have you ever heard about English Zone in Tegal? Silakan di chat, mbak-mbak, mas-mas, teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar English Zone atau ya English Zone English course di Tegal? Boleh di chat, boleh yes or no, boleh silakan. Not yet, thank you. Baik dan. I'm expecting everyone to join in. I'm not in the person who's going to give a speech today. I'm going to share. I need your ideas also. So I want your insight and please share with me. Oh, thank you, Mbak Sarah. All right. I know from Instagram. Yes. Anyone else? We have 100 people joining the meeting today. Yeah, and they are not all of them are from English department. Okay, that's why I speak English in Indonesia. Yeah. Thank you, Anissa, dari Instagram ya. We need to do research. Yes, I have done a lot of research about English Zone. Have people heard about it? Apakah orang pernah dengar English Zone di Tegal? Never heard about it. Okay. I'm still giving you about 30 more seconds. Ada 30 detik lagi. Silakan teman-teman. Apakah teman-teman pernah mendengar kursus atau cek Instagram atau Facebook dan seterusnya tentang English Zone? Never heard about it. Yes. Okay. Instagram. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. English Zone sebelumnya di Tegal itu kita sudah berdiri sejak 2012, Mei 2012. Saya sendiri Budi Azhari Lubis, asal saya dari Medan, Sumatera Utara.
perjalanan cukup jauh untuk sampai di Tegal. Waktu sebelum di Tegal saya bekerja, I work for English First. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar ya, IF atau English First di kota-kota besar. Yeah, it's coming soon. It's going to open again, but it will have a different owner. Jadi mungkin dalam waktu dekat ada English First lagi setelah 10 tahun lebih tutup. Tapi kemungkinan nanti ownernya berbeda. Jadi seperti franchise, tentu ownernya mungkin berbeda. Oke, sebelumnya selamat datang di kelas kita di English Zone, teman-teman. Di English Zone ini kita sudah berdiri sejak 2012. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, teman-teman. Saya ingin partisipasi teman-temannya. Sebelumnya, kalau teman-teman yang mungkin PBI yang jurusan pendidikan bahasa Inggris mungkin familiar ya with English-nya. Tapi ada juga teman-teman kita yang tidak berasal dari PBI. Silakan teman-teman chat. Saya ingin teman-teman berpartisipasi. Apa yang teman-teman pikirkan atau kata apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata pelajaran bahasa Inggris? Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris juga. Silakan kita latihan sekalian. Ya, we practice our English. Okay, it's a verb. Okay, tenses. Okay. Saya ulangin, kata apa yang ada di dalam pikiran kita, pikiran Anda, teman-teman, ketika Anda mendengar kata pelajaran bahasa Inggris. Atau bahasa Inggris ya, global language. Okay, grammar. Money. Okay, Mas Muhammad Hadzik, yes, it's all about money. Of course not, ya. Tentu tidak. Silakan teman-teman yang lain, kata apa yang important? Yes, it is very important. Okay. International language, Mbak Elsani. I'm not a grammar Nazi, ya, Mbak Elsani, but please mind your spelling. Be careful. International, that's English. Grammar, okay. Yes. Most of people, I give you 30 more seconds, please. What do you have in mind? Kata apa yang menurut teman-teman pikirkan ketika mendengar kata pelajaran bahasa Inggris atau English lesson? Okay. Thank you for participating. Most of you menulis tadi ada grammar, tenses, kemudian international. Yes, it is international language. We have 4 skills: speaking, listening, reading, and writing. Yes. And then global language, we can say the global language. Although now, walaupun sekarang mungkin ada beberapa bahasa lain yang juga penting seperti Mandarin dan seterusnya. Oke. Jika teman-teman mendengar kata bahasa Inggris atau English, mungkin banyak sekali kata yang terpikir di dalam benak kita atau pikiran kita, dan banyak teman-teman yang mungkin berpikir bahwa bahasa Inggris itu sulit, pelajaran tidak menarik, teachernya boring misalnya, kemudian harus menghafal tenses seperti itu, kemudian kursus yang ada biasanya menyediakan kelas yang konvensional, pelajaran sekolah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, teman-teman, dalam hal itu kita mencoba untuk menjawab ya. Di Zone itu mudah, menyenangkan, dan tidak membosankan. Nah, mau berbagi tentang English Zone ya. Jadi ketika kita buka 2012, pelajaran kelas yang kita buka itu terdiri dari kelas anak-anak atau English for Young Learners, kemudian English for Teenagers, kemudian English for Adult or Young Adult,
kemudian kita punya TOEFL preparation, IELTS preparation, TOEIC preparations, kemudian English for specific purposes. Nah, pada awalnya English Zone itu fokus kepada program untuk usia young learners, teenagers, dan adult and young adult. Nah, ketika dalam perjalanan waktu kita membuka layanan lebih karena banyak orang yang makin membutuhkan preparation ya, class preparation untuk TOEFL, IELTS, kemudian ESP or English for Specific Purpose. Kebutuhan profesional seperti English for Police, English for Police Officers, English for Bankers, English for Architects, English for Lawyers. Now we have the class. Jadi kita buka layanan sesudah beberapa waktu fokus ke kelas regular class, kita kemudian mengembangkan produk ke layanan ke ESP, kemudian international exam. Nah, sebelumnya saya akan berbagi orang-orang yang memotivasi saya untuk membuka usaha layanan kursus bahasa Inggris. Nah, teman-teman, ini ada quote yang sangat membuat saya termotivasi. Ini juga bisa menjadi quote teman-teman, bisa membuat teman-teman lebih termotivasi. Do not embarrassed by your failures, learn from them and start again. Okay, I'm going to show you. Saya akan menunjukkan pada teman-teman siapa tokoh di balik ini. Mungkin teman-teman bisa menebak, mungkin bisa di chat ya. Nah, ini sekalian kita berbagi, bermain. Okay, I'm going to give you a clue. We practice English too. This man own a very popular airlines or plane company. If you know, jika teman-teman tahu, silakan di chat. Saya akan buka beberapa box ya, teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang tahu namanya, silakan. Trump, okay, it's not Trump. Trump doesn't own an airline. He has company, but he doesn't. Okay, silakan teman-teman yang lain. I'm going to keep on opening the box. Okay, remember the quote, yeah? This quote says, do not embarrass by your failures, learn from them and start again. Okay, I'm going to open again. Anybody knows? Ada yang mungkin, oke, kita lihat chatnya. Is he an artist? No, he's not an artist. He's a popular business owner. And a very powerful leaders in the company. Related to your lesson ya, berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan, tentu banyak orang yang bisa menjadi motivasi, inspirasi kita ya, tokoh-tokoh yang terkenal related to business. This person, one person relates to me a lot. Okay, I'm going to keep opening until somebody answer yes. Richard Branson, thank you, Via Elsani. Yes, this is Richard Branson. Richard Branson owns, dia memiliki airlines called the Virgin Airlines, very famous. Okay, thank you, Mbak Elsani. Okay, I will give a reward ya after this, Mbak Elsani. Next one, untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit, 2 menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi. Itu quote yang kedua yang membuat saya termotivasi, teman-teman. Mungkin tentu teman-teman tahu. Silakan di chat. Saya ulangin quote-nya tadi.
Untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit, 2 menit boleh, tapi setelah itu harus bangkit lagi. This motivates me a lot. Oke, kita lihat Pak Jokowi, of course, Mbak Sarah. Mbak Sarah tadi ya, duluan. Thank you, Mbak Sarah. Pak Jokowi. Yes, he's one of the most inspirational person ya. I'm not into politics. Saya bukan orang yang terlalu gemar politik, but since I could vote, sejak saya bisa memilih in voting, Jokowi was a very strong, powerful leader. Okay, we talk about his English later, but he's very inspirational. Next one, teman-teman. Ada 4 hari ini. Gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa. Yang penting bagaimana menyikapinya. Evaluasi, bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Ada yang mungkin tahu, teman-teman? Gagal itu makanan sehari-hari, itu biasa. Yang penting bagaimana menyikapinya. Evaluasi, bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Saya akan tunjukkan. Oke, silakan dicat teman-teman. He is a very inspirational business owner. He was a doctor, a dentist actually. Dia sebenarnya dokter gigi, kuliah di dokter gigi. Pendidik ya, kita lihat. Pak Hairul Tanjung, yes. Saya akan merelate ya bagaimana quote ini memotivasi saya. Hairul Tanjung. Okay, who doesn't know, siapa yang tidak tahu CT Corp, Transmart, Transpark, many companies in Indonesia, yes, very popular and very strong leader. Next one. This is one of the most inspirational person yang menurut saya sangat menginspirasi saya. Look after the customers and the business will take care of itself. Look, rawat, jaga customer Anda dan bisnis akan merawat Anda. Mungkin teman-teman ada yang sudah bisa menebak, saya akan tunjukkan gambarnya. Not Indonesian, okay? Very popular man, very popular restaurant also. Restorannya sangat popular. Maybe you go every day. Sorry, I open it. Ray Kroc, okay, Mbak Anissa. No, not Vladimir Putin, Mbak Mas Popo. Ray Kroc. Anybody knows who is Ray Kroc? Ada yang tahu siapa Ray Kroc, teman-teman? Ray A. Kroc. Ada yang tahu? He was a founder. Not actually the founder, yes. He came into a company, dia masuk ke sebuah perusahaan dan dengan kepemimpinannya dia merubah perusahaan itu menjadi perusahaan yang sangat besar. Sangat besar sekali. Silakan teman-teman, mungkin ada yang tahu siapa Ray A. Kroc? He was the owner and leader also in a company. Ray Kroc. Oke, lanjut. Ray Kroc adalah pemilik dari McDonald, teman-teman. Ya, McDonald itu mungkin teman-teman mungkin hampir setiap hari atau dalam seminggu mungkin 1 kali pernah ke McDonald ya. McDonald itu awalnya sudah menjadi sebuah restoran yang berhasil, teman-teman. Mulainya dia memiliki hotdog stand, jadi kios untuk hotdog. Sebenarnya Ray Kroc tidak memulai bisnis tersebut, tapi Maurice and Richard McDonald started. But then Kroc masuk ke perusahaan tersebut, membeli franchise McDonald restaurant nationwide, ya. Kemudian dengan tipe kepemimpinan dia berhasil membangun tahun 1955 dia berhasil membangun McDonald Corporation. And now it has more than 30,000 restaurants in over 100 countries. Jadi McDonald itu berawal dari hanya kios kecil hotdog
ya teman-teman. Kemudian Ray Kroc masuk membeli franchise-nya, kemudian dengan kepemimpinan dia bisa membuat McDonald itu menjadi 30.000 restoran lebih di 100 negara, termasuk di Indonesia. Oke, jadi tadi quote-nya, rawatlah customer Anda, kemudian bisnis akan merawat Anda. Satu lagi teman-teman. Opportunity lies in place where the complaints are. Kesempatan ada di tempat di mana ada komplain, di mana ada keluhan, di mana ada kebutuhan, teman-teman. Kesempatan ada di tempat di mana komplain itu kalau dalam bahasa Inggris artinya keluhan atau masalah ada. Oke, mungkin teman-teman bisa menebak? Satu lagi yang jari dari beliau, if you don't give up, you still have a chance. Oke, saya akan tunjukin. Silakan teman-teman yang bisa menebak mungkin. Jack Ma, wow. Anissa, thank you. Mbak Anissa, and Mbak Uswatun ya. Jack Ma, yes. Jack Ma berawal dari guru bahasa Inggris, teman-teman. Dia punya Bachelor of Art S1 jurusan bahasa Inggris, kemudian dia mulai membangun bisnis Alibaba.com dan Alibaba.com menjadi salah satu perusahaan paling besar di China ya. Oke. Nah, kaitannya apa dengan English Zone, teman-teman? Pertama saya akan membahas yang Richard Branson ya. Do not embarrass by your failures, learn from them and start again. Banyak teman-teman atau banyak orang-orang yang mulai usaha apapun itu khawatir. Jadi belum apa-apa sudah khawatir, gagal. Ketika saya mulai di English Zone, saya tidak punya basic apapun dalam marketing dan marketing, kemudian menjual pelayanan produk dan seterusnya. Di awal setahun 2 tahun kita mulai dengan kelas kecil sekali. Saya mulai dari satu ruangan, saya sewa satu ruangan kelas di sebuah gedung TK yang kelasnya banyak, tapi saya cuma sewa satu ruangan gedung, di mana saya mulai dengan satu kelas. Tapi alhamdulillah dari awal, karena kebetulan mungkin saya dulu di English First sudah lama, jadi ada customer kita yang berasal dari English First. Tentu tidak semua ya. Jadi English First itu tutup bukan karena tidak ada mahasiswa atau siswa pada waktu, tapi karena franchise problem. Nah itu masalah franchise, teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli usaha dengan franchise, tentu Anda harus membayar royalti, tentu Anda harus membeli produknya, dan semua harus standar ya. Jadi ketika itu IF Nusantara waktu itu 2004 tidak standar IF internasional. Jadi owner berpikir mungkin ya untuk ke situ, untuk international school itu mungkin tidak mungkin terjangkau pada waktu itu. Nanti teman-teman bisa cek ya, banyak teman-teman yang nanya price list, tolong dong price list. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa cek di English First dan nanti bisa teman-teman cek juga di English Zone ya perbandingannya. Tentu banyak kegagalan, teman-teman. Ketika kita mulai usaha, tentu banyak tantangan dan hambatan. Tentu gagal, tentu. Tapi dengan pendekatan yang baik dengan customer, dengan orang tua murid, khususnya dengan siswa kita, kita bisa maintain student kita sampai sekarang lebih dari 100 ya. Jadi English Zone belum besar seperti English First, tentu kita masih range, saya hanya fokus ke Tegal saja, belum kepikiran untuk buka cabang dimanapun, tapi kita berusaha untuk maintain customers, look after our customers, and maybe one day, mungkin suatu hari kita bisa buka cabang dan seterusnya. Dengan tipe kepemimpinan yang mungkin bisa menginspirasi dari Kroc, mungkin saya masih belajar ya teman-teman, nanti teman-teman juga bisa berbagi, mungkin ada ide dan seterusnya bagaimana mengembangkan usaha. Opportunity lies in the place where the complaints are. Nah,
Di teman-teman kursus atau bimbel ya itu berangkat dari complaints orang tua bahwa kursus pelajaran sekolah lebih sulit, anak-anak tidak mengerti, pelajaran bahasa Inggris boring, pelajaran bahasa Inggris itu tidak menyenangkan, tidak ada latihan ngomong ya, speaking di kelas misalnya. Kemudian ada tawaran scholarship ya di beasiswa LPDP ya. Ibu Din itu menawarkan pada saya, mahasiswa saya, siswa saya di sini kebetulan siswa UPS itu ada program dari scholarship international, namanya IMSA kalau nggak salah. Oke, sebentar. Nah, program international scholarship membutuhkan teman-teman yang sudah memiliki sertifikat International Student Mobility Award. Nah, untuk student yang mahasiswa yang semester 4 dan 6. Nah, itu adalah kesempatan kita untuk memberikan layanan. Jadi teman-teman kalau mau mencoba sebuah usaha, observe ya, observe itu perhatikan sekelilingnya. Kira-kira ada masalah apa atau kira-kira ada hal apa yang bisa kita jawab, tantangan apa yang bisa kita jawab di dalam sebuah komunitas misalnya. Tergantung, silakan teman-teman nanti melihat, mengobservasi ya, kira-kira apa complaints atau masalah apa yang dihadapin orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu bisa menjadi kesempatan buat kita. Nah, if you don't give up, you still have a chance. Nah, teman-teman, ketika di 2020 ya, 2020 Maret sampai 2021 hampir 2 tahun, teman-teman dan kita semua menghadapi namanya COVID-19, nah teman-teman. Nah, tentu semua lini usaha pasti memiliki masalah, hambatan, ada yang tutup. Banyak startup sekarang teman-teman yang tutup karena mereka harus menanggung biaya ketika COVID, itu mereka harus menanggung biaya, dan ketika sesudah COVID selesai, mereka tidak bisa menutup biaya yang mereka keluar ketika COVID, sementara tidak ada customer yang signifikan. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar English Zone atau sebelumnya, sukses itu hanya tip ya, the iceberg tip-nya. Sebenarnya banyak hal yang di kita itu banyak sekali hal-hal masalah dan problems ya. Ketika COVID-19 sendiri kita sempat tutup selama 3 bulan, tutup permanen 3 bulan, tidak ada layanan sama sekali. Kemudian bulan keempat itu sekitar sesudah Juni-Juli itu saya mulai harus beradaptasi dengan online class. Nah, tentu kemampuan kita beradaptasi dengan masalah, dengan tantangan dan hambatan, kita harus bisa menjawab dengan cepat. Nah, dengan adanya online class kita bisa tetap mendapatkan income teman-teman waktu itu, sehingga kita masih bisa membayar karyawan. Nah, gedung sendiri kita tidak buka full karena tentu PSBB waktu itu membuat kita harus berhati-hati, kita tidak mau nanti kita dirazia dan seterusnya. Tapi alhamdulillah dengan cepat kita bisa menjawab tantangan ketika COVID itu. Walaupun sebenarnya banyak orang tua yang tidak terlalu sepakat atau setuju dengan online class. Tapi ya mau tidak mau pada waktu itu orang tua harus bisa, dan anak-anak kelasnya dibuat kelas online. Nah, saya akan membuat survei dengan cepat teman-teman. Ya, sebentar saya. Nah, teman-teman tentu sebagai mahasiswa, teman-teman tidak hanya cukup untuk kuliah datang dan duduk ya di perkuliahan, tapi banyak hal-hal lain yang skill atau kemampuan lain yang sebenarnya teman-teman bisa latih, bisa teman-teman improve gitu. Ada communication skill, organization skill dan seterusnya ya. Dan teman-teman, saya ingin teman-teman juga berbagi dengan saya hari ini, sekalian melatih skill lain.
Silakan yang mau bicara atau nanti saya tunjuk temannya. Kalau misalnya tidak ada yang mau bicara, saya akan tunjuk ya. Ini ada survei sedikit teman-teman. Saya ingin juga masukan dari teman-temannya. Jika Anda ingin memulai usaha, apa yang harus Anda persiapkan terlebih dahulu? Kemudian teman-teman, kira-kira jenis usaha apa yang ingin teman-teman buka? Boleh di chat atau boleh ngomong, silakan nanti mic-nya nanti kita serahkan. Saya ingin teman-teman berbagi dengan kita. Ya. Sekali lagi, public speaking itu skill yang sangat penting ketika teman-teman nanti masuk ke real world, ya, not the university world. Ketika kita di kuliah tentu banyak privilege ya, tapi ketika kita di real world banyak hal yang harus kita hadapin. Kita harus bisa bicara di depan umum dan seterusnya dan seterusnya. Silakan teman-teman, silakan kalau mau chat boleh. Kalau mau ngomong silakan nanti raise your hands, boleh nanti mic-nya kita serahkan. Mbak Intan, konsep dan mental. Oke. Mbak Intan, kira-kira Mbak Intan kalau Mbak Intan mau buka usaha, Mbak usaha apa Mbak Intan? Silakan. And also Mbak moderator, please remind me ya if we are running of time ya. Boleh saya jawab, Pak? Silakan Mbak Intan. Saya kalau mau buka usaha maunya apa ya, salon kecantikan mungkin ya, Pak. I see. Jadi seperti apa ya, eyelash extension, lash lift dan lain sebagainya. Mungkin spa, maybe. Ya, kita lihat bahwa ada kebutuhan yang semakin besar untuk kecantikan. Ya. Tentu kita tidak perlu mulai dengan besar sekali dengan modal yang terlalu besar. Kita bisa mulai usaha kecil saja dulu. Usaha itu kalau kita telateni, kita rawat customer kita, insya Allah jadi besar. Oke, thank you Mbak Intan. Maybe other people probably. Silakan. Thank you Mbak Intan. Ada yang lain mungkin teman-teman yang ingin berbagi ide, mungkin silakan. Siapkan modalnya Pak, uangnya. Modal atau capital itu penting, tapi besarannya bukan hal yang matters ya, bukan hal yang paling penting menurut saya. Ketika saya membuka English Zone, saya mulai dengan satu ruangan kecil saja. Tapi sekali lagi dengan fokus, kemudian dengan merawat customer, memperhatikan customer, bicara dengan customer, seolah-olah kita itu teman, partner gitu, dengan orang tua ya pada waktu itu. Kita bisa menjaga bisnis itu dan sampai sekarang alhamdulillah English Zone sudah ada di Tegal itu sejak 2012. Sekarang 2023 ya, sudah 11 tahun. Lebih lama dari IF English First Tegal pada waktu itu. Kunci usaha yang pertama nekat, betul Mbak Roro ya. Tapi ya benar, kalau kunci usaha pertama itu adalah keinginan yang kuat bahwa kita ingin berusaha menjadi pemilik usaha itu sendiri. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bekerja untuk orang lain, teman-teman nanti akan, saya bekerja dengan owner ya, dengan bos itu lebih dari 8 tahun. Nah, masalahnya ketika kita running out of time, running old, ya usia sudah makin lama semakin makin tua. Nah, owner akan memperhatikan karyawan yang lebih muda dan lebih kuat, teman-teman. Gathering information, research, yes. Jadi pertama, research itu tidak harus bayar orang untuk melakukan research ya. Kita bisa mulai dengan observasi. Jadi ketika kita, seperti saya bilang tadi, kita ada di komunitas, kita ada di lingkungan, kita ada di kota, kita lihat orang, kita observasi apa masalah orang, apa masalah yang orang punya misalnya. Ketika di Ray Kroc, ketika masuk di franchise McDonald, dia melihat bahwa sebenarnya McDonald sudah melakukan terobosan ya, breakthrough untuk melayani langganan. Dengan cepat mereka bisa menyiapkan burger dan seterusnya. Tapi ada hal-hal yang masih bisa diperbaiki. Nah,
ketika dia menemukan konsep itu, dia akhirnya mulai memberanikan diri untuk memulai franchise, membeli franchise McDonald. Di English Zone sendiri kita melihat bahwa kebutuhan itu sangat penting. Jadi ada kebutuhan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saya siapkan mental tentu ya, Mbak Akila. Kemudian saya mulai aja dulu. Ketika kita mulai, nah di situ kita akan menghadapi masalah, bagaimana menjawabnya, membuat kita lebih dewasa, uang berputar ya dan seterusnya, bagaimana kita menjaga customer dan seterusnya. Kelas atau bisnis itu akan mulai berkembang. Jadi mulai saja dulu. Modal nekat betul. Tapi mulailah dengan research ya. Mulai dengan observasi kira-kira apa ya yang dibutuhkan komunitas orang dan seterusnya. Oke, berikutnya teman-teman. Menurut Anda industri apa yang terdampak COVID-19? Dan menurut Anda apa penyebab mundurnya berbagai industri dan usaha selama dan setelah COVID-19? Seperti yang kita tahu bahwa banyak startup ya yang mem-PHK, bahkan Google kemarin mem-PHK karyawannya. Google, perusahaan yang sangat besar sekali, mereka mem-PHK karyawannya. Banyak industri ya yang bahkan mungkin teman-teman mungkin tahu bahwa hampir semua lini industri itu terdampak COVID-19. Walaupun sekarang banyak usaha yang mulai muncul, tapi banyak usaha baru ya. Saya lihat ada banyak usaha baru, tapi usaha-usaha yang sebelumnya berjalan itu banyak yang akhirnya collapse. Banyak kursus yang akhirnya tutup. Banyak perusahaan yang akhirnya harus memberhentikan atau mem-PHK. Nah, silakan berbagi teman-teman kalau ingin berbagi. Menurut teman-teman industri apa yang paling terdampak COVID-19? Berkaitan dengan mungkin saudara, teman, atau kerabat yang memiliki usaha. Kemudian kira-kira apa penyebabnya ya industri dan usaha itu mundur selama COVID-19. Silakan mau ambil mic-nya boleh, silakan, atau di chat juga boleh. Mungkin ada kerabat, ada saudara yang memiliki usaha dan akhirnya tutup. Nah, menurut teman-teman kira-kira apa sih masalahnya, kenapa dia tutup? Oke, ada? Silakan. Oke, ya nggak apa-apa. Menurut Anda industri apa? Ya banyak industri sekali lagi ya. Walaupun sekarang banyak industri baru atau usaha baru. Saya lihat Mixway memiliki banyak hal yang sebenarnya kita bisa pelajari dari Mixway, teman-teman. Ya, jadi Mixway itu profitnya sedikit sekali dari ice cream. Perusahaan Mixway yang tahun 1997 itu lebih ke margin profitnya lebih ke pengadaan barang untuk franchise-nya. Jadi ketika dia menjual ice cream itu sebenarnya sedikit sekali poinnya, ownernya ya yang di China, tapi mereka lebih mendapatkan keuntungan tuh dari menjual cup, menjual bahan ice cream dan seterusnya ke franchise. Nah, oke. Apa motivasi teman-teman belajar bahasa Inggris? Silakan. Industri jasa pariwisata, ya benar. Banyak customer yang cancel trip, industri pariwisata, kursus ya pada waktu itu wah banyak sekali karena orang tua tidak percaya dengan online class, teman-teman. Money changer ya berkaitan dengan pariwisata. Banyak hal, banyak kursus, banyak layanan bimbel dan seterusnya yang akhirnya pelan-pelan maskapai penerbangan pada waktu itu banyak sekali yang ditutup ya. Nah, ya itu masalah ketika COVID ya teman-teman. Nah, menurut teman-teman apa sih motivasi teman-teman belajar bahasa Inggris? Silakan di chat boleh, mau ngomong juga silakan, boleh raise hand atau nanti Mbak moderator Elsa bisa kasih mic ya, bisa mengakses ilmu yang dalam bahasa Inggris. Betul. Oke. Bachelor degree. Motivasi menonton film tanpa subtitle. Good. I like watching movies, Mbak Sarah. Yeah. And
ketika saya belajar bahasa Inggris dulu ya, sebelum masuk kuliah yang sudah ada komputer dan seterusnya, saya banyak belajar dari TV dan film. Saya tidak terlalu suka musik atau lagu, tapi saya banyak belajar dari film. Ya. Profit oriented, ya, dengan belajar bahasa Inggris, you can improve your career, you can brightens up your professional life. Ya, oke. Nah, motivasi yang berbeda-beda ini membuat menjadi keuntungan bagi kita pemilik kursus atau English Zone khususnya, bahwa kita berusaha menjawab keinginan ya, dengan mengakomodir kebutuhan, kemudian mengakomodir apa yang peserta suka. Kita bisa masukkan film. Jadi untuk sebagai informasi, untuk usia SD atau young learners, kita pakai buku dari Oxford. Nah, kenapa saya menggunakan buku dari Oxford? Kita menggunakan video dan audio, karena anak-anak itu sekarang lebih visual, ya, lebih visual dan audio. Jadi anak-anak itu bisa lebih banyak belajar ketika dia melihat gambar, ketika dia melihat hal-hal yang lebih colorful. Nah, membuat kelas kita menjadi lebih menarik. Oke. Menurut CEO Studaf, why people study English? Because academic, communication, technology, and career. Nah, seperti saya bilang di awal bahwa ada kebutuhan UPS semakin berkembang. Saya lihat sejak ketika saya datang di Tegal 2004 sampai sekarang 2012, UPS menjadi universitas yang sangat berkembang, teman-teman. Ya, dengan memberi layanan mahasiswa untuk bisa exchange students ya. Saya dengar kemarin ada yang beberapa yang ke Thailand, kemudian tawaran-tawaran beasiswa lainnya. Kemarin Ibu Din Novi itu menawarkan siswa saya di sini join ISMA 2022, Indonesian International Student Mobility Award. But satu hal, teman-teman harus punya sertifikat IELTS atau TOEFL IBT. Oke, menurut teman-teman, apakah ada peluang untuk tetap melanjutkan usaha, khususnya kursus bahasa Inggris? Dan satu lagi, menurut Anda, apa keuntungan dan kerugian belajar bahasa Inggris menggunakan aplikasi? Atau mungkin teman-teman sering mendapatkan iklan ink breaking ya, masif sekali iklannya. Apakah teman-teman mengconsider itu mempertimbangkan untuk belajar bahasa Inggris menggunakan aplikasi? Silakan teman-teman, mungkin berbagi chat lagi atau silakan ngomong. Ya, sangat berpeluang ya. Thank you Mbak Sarah. Teman-teman yang lainnya silakan. Apakah Mbak Sarah ini mempertimbangkan untuk belajar bahasa Inggris menggunakan aplikasi seperti yang gratis ya, ada Duolingo. Teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, Prancis, bahasa Korean ya, Korean, Japanese dengan aplikasi Duolingo yang gratis, atau startup seperti Ink Breaking, layanan Kampung Inggris mungkin yang online. Dan banyak di ruang guru dan seterusnya. Pernah Duolingo ya? Duolingo bagus. Saya sarankan untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris mulai dari awal ya, yang simple atau bahasa lainnya menggunakan Duolingo. Ya. Oke, thank you Mbak Roro, silakan. Menurut Mbak Roro pertimbangkan nggak menggunakan aplikasi dalam bahasa Inggris, Mbak Roro? Mbak Roro mungkin bisa open mic ya Pak ya? Ya, silakan. Silakan Mbak Roro. Iya. Ya, bagaimana Mbak? Mbak Roro, menurut Mbak Roro, apakah Mbak Roro mau mempertimbangkan menggunakan belajar bahasa Inggris ya dengan menggunakan aplikasi atau kursus bahasa Inggris startup seperti Ruang Guru atau Ink Breaking mungkin yang masif sekali di iklannya di Oh iya Pak. Google ya.
Iya, bisa saja untuk mempertimbangkan belajar melalui aplikasi karena saat kita ada niat dan mau untuk bisa belajar bahasa Inggris, tidak harus secara offline atau melalui tatap muka. Secara dengan melalui aplikasi pun kita bisa menjadi fasih dalam berbahasa Inggris. Contohnya itu teman saya ada yang mengikuti aplikasi tadi Breaking gitu, Pak. Ya, betul. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Mbak Roro. Terima kasih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Jadi betul sekarang dengan adanya teknologi orang-orang tidak perlu lagi sebenarnya untuk tidak harus ya. Tidak harus untuk belajar datang secara offline, secara tatap muka, datang ke sekolah kursus untuk belajar bahasa Inggris. Banyak hal yang sebenarnya bisa dieksplor, bisa digunakan dengan bantuan teknologi, internet, dan seterusnya untuk bisa belajar bahasa Inggris, untuk bisa latihan, dan seterusnya. Banyak orang-orang yang sekarang bisa berbahasa lebih dari 2-3 bahasa ya, seperti namanya polyglot ya. Oke, nah itu jadi salah satu tantangan di kita di English Zone. Oke. Nah, apakah kursus bahasa Inggris konvensional itu masih relevan atau sesuai dengan perkembangan era globalisasi? Menurut Anda, nah ini saya ingin masukkan dari teman-teman ya, untuk sekalian berdiskusi. Apakah Anda bisa menjelaskan kira-kira model kursus bahasa Inggris yang ideal itu menurut Anda seperti apa? Ya, mungkin boleh open mic, silakan mic-nya digunakan, atau di chat juga boleh. Teman-teman yang menggunakan aplikasi bagus. Sekarang banyak teknologi yang mendukung, tapi menurut teman-teman apakah dengan kursus bahasa Inggris yang konvensional itu masih relevan atau tidak sesuai dengan perkembangan era globalisasi? Kemudian kira-kira teman-teman kursus bahasa Inggris itu seperti apa sih yang pengennya gitu? Idealnya seperti apa? Lihat. Kurang relevan, Pak Roro ya. Karena sulit dikerjakan di mana saja. Mbak Roro kurang relevan untuk yang sibuk. Oh iya, baik. Iya, tentu masalah yang kita hadapin juga dengan orang-orang yang mobile, yang sangat sibuk, yang tidak bisa mencari waktu untuk belajar bahasa Inggris. Mereka pengen belajar bahasa Inggris itu di mana aja. Nah, itu satu hal yang menjadi tantangan apapun itu, sebuah usaha harus bisa menjawab tantangan teknologi. Karena mau tidak mau, teknologi akan membuat kita lebih mudah ya, akan mempermudah orang lebih mobile, untuk orang-orang yang lebih sibuk dan seterusnya. Ya, terima kasih Mbak Roro. Yang teman-teman lainnya mungkin silakan. Apakah teman-teman masih mempertimbangkan untuk kursus, datang, duduk, kemudian berinteraksi di kelas, kemudian menggunakan latihan ya, practice the target language, belajar menggunakan ekspresi dan seterusnya di kelas, atau mungkin ya dengan globalisasi sekarang tentu lebih mempertimbangkan konvensional, yang tidak konvensional ya, atau yang online atau aplikasi startup ya. Roro, menurut Mbak Roro itu model kursus Anda itu seperti apa Mbak Roro? Yang ada musik-musiknya ya. Kalau dalam PBI yang pakai musik di lighter atau di background itu namanya metodenya kalau nggak salah Suggestopedia, saya dulu belajar. Banyak teknik metode yang mengajar bahasa Inggris sekarang ya. Kalau kita di English Zone, saya masih menggunakan PPT untuk mengajarkan grammar. Pola PPT itu presentation, practice, production. This key ya, I still hold in my class. Konsep merdeka dengan berkarakter proses. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekali lagi memang banyak hal yang tentu kita harus jawab ya. Bagaimana membuat kelas itu nyaman, membuat kelas itu
tidak membosankan, kita include teknologi, kita bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman dan seterusnya, ya. Dan English Zone berusaha untuk itu. Walaupun tentu banyak hal yang masih harus kita perbaiki. Nah, satu lagi teman-teman, menurut teman-teman strategi marketing apa yang paling tepat untuk mempromosikan kursus bahasa Inggris? Apakah melalui brosur, kita bagi brosur ke jalan misalnya, atau pasang spanduk gede-gede gitu, atau Instagram, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan Instagram, tadi ada beberapa yang tahu English Zone dari Instagram, digital marketing, iklan social media, ya. Oke, ada yang lain teman-teman mungkin punya ide, mungkin bisa berbagi, yang punya usaha mungkin juga bisa berbagi dengan kita, dengan saya, kira-kira strategi marketing apa, gimana sih jual kursus bahasa Inggris, seperti itu. Ya, kita sudah menggunakan social media walaupun belum masif ya teman-teman. Di English Zone sendiri kita tidak pernah menggunakan brosur, ya. Datang ke sekolah ada yang tes TOEFL bersama terus saja. Ya, untuk TOEFL kita sudah bekerjasama dengan PKTJ, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Kita ada kelas di sana di PKTJ. Untuk persiapan TOEFL Prep. Jadi target skornya 475, tidak gede ya, tidak besar, 475 karena itu mereka minimumnya 475, tapi alhamdulillah kelas di PKTJ sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Untuk in-house dan seterusnya kita pernah bekerjasama dengan BCA, Bank Mandiri, kemudian beberapa institusi seperti kepolisian kita pernah juga mengajar di kantor polisi ya di Tegal. Kebetulan salah satu dari Kapolres Tegal gitu pernah kita ajar, jadi persiapan untuk ke Jepang waktu itu. Dan untuk berbagi saja kita juga mengajar Pak Kolonel Gunarto yang di Slawi. Nah, Pak Gunarto itu teman-teman sudah berpangkat kolonel. Nah, dia akhirnya menyadari bahwa bahasa Inggris itu penting sekali karena banyak kesempatan untuk latihan training di luar negeri. Nah, sekarang bahkan TNI dan polisi untuk bisa melakukan seleksi untuk training dan seterusnya itu tesnya tentu dalam tes bahasa Inggris. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berbagi ya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa peluang untuk kursus bahasa Inggris ini sangat besar sekali. Ya, banyak orang tua yang tidak dapat, walaupun sekolah banyak, tapi banyak yang belum bisa menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi linguistik memadai. Nah, ini jadi peluang kita teman-teman, yang teman-teman yang PBI khususnya ya, bahwa menurut research banyak sekolah SD, SMP, SMA di Indonesia itu yang belum menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kompetensi linguistik yang memadai. Nah, ini membuat peluang membuat kursus bahasa Inggris itu semakin besar, teman-teman. Karena harapan orang tua, harapan siswa, harapan profesional, mereka bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, berkomunikasi dengan aktif, tapi hal tersebut belum bisa dijawab di pendidikan lembaga formal. Nah, mungkin ada sekolah-sekolah swasta ya, tapi kalau sekolah-sekolah negeri, seperti research yang dilakukan Harahap 2019, ditemukan bahwa banyak sekolah yang belum bisa menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berbahasa, khususnya berbahasa Inggris dengan baik. Nah, peluang lainnya bahwa di tahun 2016-2017 ya, itu riset yang lalu-lalu, ada 200.000 sekolah SD di Tegal sendiri. Kita punya banyak sekali sekolah dasar, SMA ada negerinya ada 3, SMK negerinya ada 3, dan sekolah swasta dan seterusnya. Nah, tentu tidak bisa kita handle semua teman-teman, makanya saya tidak khawatir misalnya, oh English First buka lagi Pak, gimana?
Saya nggak khawatir karena kita tidak bisa menghandle semua siswa yang ada di Tegal sendiri. Tidak bisa, bahkan beberapa kelas kita harus waiting list teman-teman karena keterbatasan teacher. Kita belum kita terbatas sekali teachernya karena kebetulan saya melakukan sedikit seleksi yang agak ketat untuk teacher, kemudian training. Jadi saya make sure bahwa kelas kita itu sesuai dengan ekspektasi orang tua, sehingga anaknya kembali lanjut. Nah, sebagai informasi, kita punya student yang mulai dari TK sampai mereka sekarang SMA. Jadi mungkin sudah berapa tahun ya? 6-12 tahun masih terus di English Zone. Nah, dan peluang di Indonesia sendiri sangat besar sekali. Kemudian sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris itu memiliki peranan penting. Seperti saya bilang tadi, Pak Gunarto yang ada di Slawi itu yang TNI, saya tidak tahu apa Korem, Kodim dan seterusnya. Untuk mendapat kesempatan menjadi staf Kemenhan, training di luar negeri, tentu bahasa Inggris menjadi bahasa yang sangat penting. Kemudian tadi ada yang belajar teknologi, tentu dengan untuk mendapatkan atau mempelajari teknologi kita harus mempelajari bahasa Inggris. Ya. Nah, itu market kita, itu pasar kita, itu peluang kita, teman-teman. Nah, problemnya tentu seperti saya sampaikan tadi bahwa COVID-19 itu benar-benar membuat banyak lini usaha itu akhir tutup. English Zone sendiri harus bisa beradaptasi pada waktu itu, kemudian langsung beradaptasi dengan online class, kita buka kelas-kelas online sehingga kita bisa tetap survive, walaupun tentu banyak student kita yang tidak bisa lanjut pada waktu itu atau berhenti karena orang tua tidak bisa datang dan seterusnya. Nah, sesudah COVID ini kelas-kelas mulai kembali dan kita mungkin info untuk teman-teman yang PBI khususnya, kita membutuhkan banyak teacher ya, kita butuh teacher yang qualified. Don't worry, di English Zone kita akan training teman-teman bagaimana mengajar yang baik, bagaimana mengajar TOEFL itu menyenangkan teman-teman. TOEFL itu bisa menyenangkan, jadi tidak boring membahas soal, tapi bagaimana kelasnya menjadi menyenangkan dengan permainan, kemudian membuat strategi dan tips bagaimana menjawab tes TOEFL itu dengan baik, cepat, walaupun peserta kita memiliki bahasa Inggris yang minim. Dan terbukti kita sudah banyak menghasilkan teman-teman yang siswa-siswa yang sudah mengikuti tes TOEFL dan skornya sampai sekarang baik dan belum ada komplain sampai sekarang tentang skor mereka ketika tes TOEFL ITP. Nah, tentu seperti saya bilang tadi bahwa financial menjadi masalah yang berat ya ketika COVID dan alhamdulillah ketika kita tetap berusaha, opportunities itu tetap ada, chance itu tetap ada. Nah, kemudian tantangan lainnya adalah local dan national competitor. Nah, menurut Solutioning-Room di 2015 sendiri sudah ada 4.000 lebih lembaga pendidikan yang khusus mengadakan program intensif bahasa Inggris. Di Tegal sendiri mungkin teman-teman tahu bahwa di kursus sendiri belum banyak ya. Itu jadi mungkin jadi inspirasi juga teman-teman yang mungkin mau membuka usaha bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris yang bukan pelajaran sekolah ya. Banyak orang tua yang saya nggak mau pelajaran sekolah seperti itu. Ini belum banyak yang belum ada. Nah, English Zone itu datang udah berbeda. Kita tidak mengajarkan pelajaran sekolah. Kita punya kurikulum sendiri. Kita punya materi sendiri. Kemudian kita menggunakan kelas yang cukup nyaman, menggunakan audio video. Setiap kelas menggunakan flat TV screen, kemudian kelasnya nyaman. Kita berusaha untuk berbeda karena sekarang kata orang sedikit beda lebih baik daripada lebih baik sedikit lebih baik. Sedikit berbeda lebih baik daripada lebih baik sedikit lebih baik. Nah, orang akan mencari hal-hal yang berbeda. Orang yang nggak dapat di kursus lain misalnya atau di usaha lain, misalnya di coffee shop lain nggak ada, dia cari yang tempat lain yang ada seperti itu. Nah, itu satu hal juga yang menjadi
masukan dan info motivasi buat saya. Nah, tentu kita harus beradaptasi dengan online classes. Ada beberapa kelas yang kita buka online. Untuk buat English Startup kita belum. Mungkin kedepannya mungkin kita berusaha membuat bagaimana pelajaran itu bisa berbasis daring ya teman-teman. Karena survei yang kita buat orang tua masih belum banyak yang tidak sepakat dengan kelas online karena mereka bilang 2 tahun pengalaman kelas mereka tidak online itu tidak tidak maksimal, tidak efisien. Ya, seperti mungkin kelas hari ini ya, saya tidak melihat wajah teman-teman, kemudian mungkin teman-teman ada di rumah, ada di kamar dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau di kelas kita konvensional, face to face ya, kita lihat ekspresi wajahnya, kita lihat bagaimana dia menggunakan target language yang kita pelajari dan seterusnya. Tapi tentu teknologi menjadi hal yang menjadi pertimbangan besar bagaimana kita bisa beradaptasi dengan dengan globalisasi. Kemudian tentu konvensional strategi marketing konvensional selama ini saya memang tidak pernah menggunakan berbagi brosur karena perilaku customer Indonesia ketika mereka melihat brosur mereka hanya baca 1 detik kemudian mereka buang. Nah itu tidak efisien menurut saya, tapi nanti teman-teman boleh juga berbagi ya bagi saya nanti ketika ditanya jawab dan seterusnya. Kira-kira strategi marketing yang lebih baik selama ini kita menggunakan sosial media seperti Facebook, kemudian Instagram, kita tunjukin kegiatan kelas di English Zone gitu. Kemudian tentu Google Business sangat membantu teman-teman. Nah, untuk yang lebih dari itu tentu masih jadi pertimbangan kita dan pasti akan kita lakukan. Oke. Kemudian teknologi dan internet. Nah, tentu tantangan teknologi dan internet ini misalnya kalau kita pakai kelas online, kelasnya kegiatannya belum maksimal, tidak efisien dan seterusnya harus ada breakthrough untuk bisa beradaptasi dengan teknologi dan seterusnya. Apalagi sekarang sudah ada AI ya, banyak open AI teman-teman. Banyak orang yang bikin essay pakai open AI aja ya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih ya sah-sah saja karena itu teknologi dan kita tidak bisa bilang tidak untuk teknologi. Tapi untuk originality, untuk karya teks ya, karya essay yang original itu tentu tidak semudah hanya mengetik beberapa keyword kemudian mengcopy paste dari OpenAI. Ya, tentu butuh latihan menulis essay yang baik, bagaimana antar paragraf itu kohesif, ya, related, kemudian cover all topics dan seterusnya. Ya. Kemudian tantangan di English Zone adalah kita kurang sekali calon guru yang profesional. Jadi mungkin juga tantangan teman-teman, mungkin ada yang pengen jadi guru mungkin. Beberapa waktu yang lalu saya pernah tanya mahasiswa PBI, ada yang mau jadi guru di sini? Ya, mereka bilang sedikit sekali, mungkin 1-2 orang, lainnya pengen yang lain. Nah saya bilang mungkin jurusannya harusnya jurusan jangan yang PBI, karena PBI itu kursus untuk mencetak guru ya, calon guru bahasa Inggris. Nah, untuk menjadi guru kita tentu harus lebih baik dari calon siswa kita gitu. Nah, di English Zone sendiri kita ada beberapa tes ya, seperti tes TOEFL untuk calon guru, kemudian interview dan seterusnya. Nah, ini hal yang masih menjadi tantangan bagaimana tentu habis sudah proses interview dan seterusnya kita akan training. Nah, cuman sampai sekarang masih belum banyak ya calon SDM yang mau ke English Zone kemudian ketika tes itu cukup qualified. Jadi kita terus cari. Karena peluang besar, tapi kita tidak bisa menjawab seluruh kelas yang ingin buka itu banyak, tapi tidak jadi teacher. Oke, nah seperti saya bilang tadi, dengan beradaptasi dengan teknologi kita harus juga melakukan inovasi produk. Nah, seperti saya bilang di awal English Zone itu mulai dengan kursus fokus ke usia SD, SMP, dan SMA. Ketika produk kita sudah kuat, kita sudah punya
basis consumer ya, kita mulai mengembangkan produk lainnya seperti ESP, TOEFL, conversation dan seterusnya. Nah, inovasi itu produk itu penting sekali teman-teman. Jadi terus mengembangkan kira-kira bagaimana mengembangkan produk layanan yang lebih intensif, lebih baik dari pesaing atau kompetitor. Ya. Kemudian perbaikan dan pengembangan kelas, kita berusaha untuk membuat kelas itu nyaman. Sampai sekarang 2012 kelas kita sudah lengkap dengan segala fasilitas, ruangan AC, kemudian audio video ya, flat screen, big screen TV. Tentu kita masih pakai whiteboard ya di kelas. Tantangan lainnya adalah bagaimana English Zone bisa memaintain ya manajemen operasional dengan baik. Tentu manajemen ini tidak mudah ya teman. Jadi saya masih trial and error, banyak kesalahan di sana sini ketika melakukan manajemen. Terus terang saya masih belajar untuk bagaimana memanage tidak hanya staff, tidak hanya kegiatan operasional, tapi juga manage hal-hal lain yang berkaitan dengan siswa, kemudian event activity di kelas, kemudian staff dan seterusnya. Nah, our selling point itu di English Zone kita sendiri sudah 2012. Di Tegal sendiri saya sendiri dan kebetulan istri saya membantu saya. Kita sudah ada di 2004 di English First. Jadi dan teacher kita training dengan menggunakan metode cara mengajar yang baik, mengajar TOEFL. Jadi teacher di English Zone itu harus bisa mengajar semua kelas. Saya ajarin semua kelas, dari bagaimana ngajar anak-anak, bagaimana ngajar dewasa, TOEFL dan seterusnya. Harus bisa. Metode komunikasi aktif, buku yang kita pakai itu buku dari Oxford atau Cambridge. Ya, untuk usia SD, SMP, SMA kita pakai dari Oxford. Untuk Cambridge kita beberapa untuk ESP, ya, English for Specific Purposes. Seperti English for Policeman, English for Sailor. Nah, satu lagi teman-teman, di Tegal banyak sekali pelaut ya yang membutuhkan kemampuan basic belajar berbahasa Inggris. Nah, itu salah satu peluang juga untuk calon guru mungkin ya yang mau jadi guru bahasa Inggris atau membuka usaha kursus bahasa Inggris di Tegal atau bekerjasama dengan English Zone mungkin nantinya. Kita melakukan placement test, jadi kelas kita sesuai dengan kemampuan basic. Jadi kelas yang anak-anak atau calon peserta didik itu kita adakan tes penempatan dulu sehingga kelas yang mereka masuk itu kelas yang terbaik, kelas yang pas. Jadi tidak seperti bimbel yang biasa, misalnya mereka kelas 1 masuk kelas 1 misalnya, kelas 2 masuk kelas 2, tidak. Karena kemampuan anak berbeda-beda teman-teman dan dari sekolah yang berbeda-beda tentu kemampuannya berbeda-beda. Ya, makanya placement test perlu untuk pertama jadi basic info, basic data untuk kita kemampuan basic anak, kemudian atau peserta didik, kemudian kita melakukan analisis kebutuhan, kira-kira kebutuhannya apa misalnya. English for Sailors ya, ada banyak siswa kita yang ingin bekerja di luar negeri, khususnya sebagai pelaut ya. Tentu kita harus mencari materi yang pas gitu untuk kebutuhan tersebut. Kemudian fun memorable classes. Memorable means kelas itu membuat anak-anak termotivasi. Oh, saya ingin balik ke English Zone. Oh, kelasnya enak, nyaman, kelasnya menyenangkan, fun. Saya ingin balik ke English Zone. Itu yang harus ada di setiap pengajaran kita, bahwa kelas itu harus memorable. Tidak hanya datang, duduk, kerjakan tugas, latihan dan seterusnya dan terus pulang. Enggak. Kita harus membuat kegiatan itu memorable. Ya. Kemudian satu key point lainnya bahwa di English Zone itu kita menggunakan full bahasa Inggris. Tentu yang PBI mungkin tanya, kok bisa usia SD menggunakan full bahasa Inggris? Bisa. Tentu kita sesuaikan ya sebagai teacher, kita sesuaikan kemampuan kita bahasa Inggrisnya ya, or the level of language to different students. Jadi kita harus sesuaikan bahasa Inggris kita dengan usia anak-anak, misalnya usia anak-anak dengan
tidak terlalu panjang kalimatnya, menggunakan gestures ya, menggunakan body language dan seterusnya, menggunakan gambar, menggunakan audio dan video. Di kelas itu mereka akan memperoleh 2, teman-teman. Satu, pembelajaran bahasa Inggris atau learning English, satu lagi learning language acquisition. Language acquisition artinya pemerolehan bahasa. Jadi dia belajar mengimitasi, mengimitasi dan akhirnya melatih, ya itu namanya acquisition, pemerolehan bahasa. Itu selling point kita, teman-teman. Nah, tadi saya diskusikan beberapa tantangan, kemudian selling point kita, apa yang membuat kita bisa survive selama lebih dari 11 tahun, teman-teman. Oke, ini beberapa hal yang saya kutip, teman-teman, dari daftar pustaka ya. Jadi saya melakukan sedikit research untuk presentasi hari ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Moderator. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau masukan buat saya, silakan. Saya kasih waktu ke Mbak Moderator, silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bapak atas materi yang diberikan. Sungguh banyak sekali masukan-masukan ini buat kami, menjadikan panduan kami dalam penyusunan proyek kepemimpinan yang berkelanjutan untuk kedepannya. Nah, kemudian ini adalah sesi tanya jawab yang selanjutnya akan dibagi 2 sesi, masing-masing dibuka untuk 2 orang. Dipersilakan terlebih dahulu menggunakan feature ini ya, raise hand ya. Kemudian sebutkan nama dan program studinya. Tapi sebelum dari peserta, boleh Pak saya bertanya dulu, boleh ya? Silakan Mbak Elsani. Ini ada pertanyaan, saya penasaran bagaimana sih, apa sih ini yang menyebabkan Bapak itu awal mulanya berpikir untuk menjalani bisnis English Zone ini, terus ada nggak sih tujuan tertentu Pak pada saat itu? Oke, terima kasih Mbak Elsani. Jadi ketika 2012 English First itu finally close, ya, saya diberi option waktu itu apakah melanjutkan di English First Jakarta atau ini sebenarnya motifnya personal sebenarnya, karena ya ketika diberi pilihan ke Jakarta atau ke Tegal waktu itu, saudara saya tidak ada di sini, kebetulan Mbak Elsa. Saudara, adik, kakak itu semua ada di Medan. Nah, saya waktu itu tinggal di Jakarta, bekerja di IF Menteng dan Gunung Sahari. Kemudian pada waktu itu 2004, owner bilang bahwa kita buka di Tegal. Nah, saya decide di Tegal pada waktu itu, akhirnya 2012 tutup. Nah, diberi option apakah di Jakarta lanjut atau ya getting fired. Nah, saya memutuskan tetap tinggal di Tegal karena 8 tahun memberi saya insight dan memberi saya pelajaran bahwa bekerja untuk orang lain itu tentu tantangannya lebih besar. Karena kita harus memenuhi target, memenuhi keinginan owner dan seterusnya. Banyak hal yang sebenarnya bertentangan dengan pikiran saya sendiri. Saya tidak bisa mengembangkan diri dan seterusnya. Nah, itu motifnya kenapa pertama saya stay di Tegal. Saya lihat bahwa pertama market di Tegal sangat besar. Kemudian usaha di awal itu tentu punya halangan atau punya hambatan, tapi saya pikir itu hal yang biasa. Pasti semua usaha akan memiliki masalah ya. Nah, pada akhirnya saya tidak berpikir panjang. Nama waktu itu English Zone sendiri saya langsung kepikiran namanya apa ya waktu itu. Nah, di motor saya kebetulan motor yang lama itu di plat nomornya itu ada tulisannya EZ. Nah, saya pikir wah ini bagus nih English Zone. Nah, jadi memulai usaha itu tidak harus terlalu dipikirkan, oh rugi, untung, nanti kalau ada masalah gimana. Mulai dulu aja. Nah, ketika kita mulai, kita akan beradaptasi dengan masalah. Nah, dengan beradaptasi dengan masalah, kita bisa menjawab masalah dan ya dengan hal kecil ya. Jadi modal yang pertama teman-teman ketika saya buka English Zone itu tidak besar.
Jadi hanya sisa uang gaji saya dulu itu ketika ada sisa uang untuk digunakan untuk menyewa satu gedung aja. Buku pada waktu itu saya belum pakai buku Oxford. Nah, ketika waktu berjalan tentu kita harus melakukan inovasi produk. Ya. Nah, dari situ dari awal kita mulai, kemudian dengan berkembang akhirnya kita menggunakan produk, menggunakan buku yang lebih baik dan layanan yang lebih baik. Gitu, Mbak Elsa nih. Oh, terima kasih Bapak. Kemudian untuk yang lainnya, barangkali ada yang mau bertanya terkait dengan trik, tips, agar bisa membantu untuk proyek kepemimpinan teman-teman yang selanjutnya akan dilaksanakan. Oke. Kalau tips dan trik itu nanti di TOEFL preparation. Biasanya kita Ada ya Pak ya? Iya, kata yang terpikir ketika mendengar kata tips dan trik itu ada di TOEFL preparation, banyak tips dan tripsnya, teman-teman. Iya. Baik, Silakan, Bapak. silakan. Atau sepertinya sudah paham semua? Ah, ini ada. Belum ada. Ayo Ya, yang lain. sekali lagi English Zone belum besar ya teman-teman. Mungkin bahkan teman-teman belum pernah mendengar English Zone gitu ya. Tapi kalau ketika Anda mengetik kursus bahasa Inggris di Tegal, nama yang pertama keluar itu pasti English Zone. Boleh dicek sekarang. Kenapa? Karena kita mencoba meminta orang tua ya yang sudah kelasnya sudah lama selesai, kemudian bilang, Ibu bisa berbagi masukan gitu di review kita, karena customer kita pasti menggunakan smartphone ya, dan Google pasti. Mereka akan mencari informasi pasti dengan Google. Dia pasti akan mencari review dulu. Dengan semua produk, bahkan tidak hanya kursus bahasa Inggris ya teman-teman. Beli barang aja kita pasti lihat reviewnya dulu, reviewnya bagus atau enggak. Nah, sampai sekarang review kita bagus. Ada lebih dari 70 review ya dari student kita. Jadi kita minta orang, karena orang bisa saja sih bikin review itu walaupun bukan student kita ya. Tapi kita minta bahwa yang mereview itu mohon yang pernah menjadi atau sudah dan sedang menjadi siswa kita. Jadi lebih objektif gitu. Nah, seperti itu. Oke. Bapak mohon maaf, ini sepertinya belum ada yang bertanya lagi. Saya lagi yang bertanya, boleh Bapak? Silakan Mbak Elsa. Ya, mohon maaf ya Pak ya. Terkait dengan kalau kursus kayak gitu ada ininya nggak ya Pak ya? Kriteria kelulusan kayak gitu atau ketercapaian pembelajaran dari peserta didik yang kursus kayak gitu Pak? Oke. Jadi untuk pencapaian atau nilai ya. Jadi pertama kita bilang atau kita sampaikan pada orang tua bahwa tidak ada failing score di kursus untuk anak-anak ya. Kita bahas dulu yang beberapa produk seperti kursus anak-anak dan yang SD. Jadi tidak ada failing score. Jadi kelas kita itu berlanjut di kelas. Kuis tetap ada, kita tetap pakai kuis. Setiap unit itu nanti ada jadi mungkin jadi masukan di buku kita itu di buku Oxford namanya Family and Friends itu ada 15 unit. Jadi unit 1 sampai unit 5 nanti kita setiap unit selesai kita ada kuisnya, ada latihannya. Nah, untuk scoring, nah kita kasih hasil pembelajaran hasil tes itu kepada orang tua, tapi tidak menjadi acuan bahwa anak itu lulus atau tidak lulus. Nah, itu untuk yang usia yang SD dan seterusnya. Nah, untuk yang SMP dan seterusnya kita ada kriteria, misalnya nanti ada tes final test itu ada speaking, reading, listening, and writing. Nah, itu perlu. Nah, cuman untuk SD kita sampaikan pada orang tua bahwa tidak ada failing score. Anak-anak itu dalam proses bagaimana bergembira di kelas, mengikuti kegiatan kelas dengan aman, dengan nyaman, dengan berbahagia seperti itu. Nah, tidak ada failing score. Gitu. Dan sampai sekarang kelas kita yang SD itu tetap berlanjut walaupun tidak ada seperti tes khusus ya seperti itu. Hanya kuis aja di akhir unit. Gitu. Itu Mbak Elsa. Ya baik Bapak, terima kasih. Ini ada yang raise hand satu Pak dari Mas Abdul Goni. Silakan Mas Abdul Goni. Silakan. Baik, selamat siang Mr. Budi.
Jadi saya mau bertanya Pak, kebetulan proyek pada mata kuliah proyek kepemimpinan itu kelompok saya, kelompok kami itu mau bikin ini Pak, ECC English Conversation Club. Dan untuk objeknya itu di SMP Muhammadiyah Tegal. Dan kita sudah koordinasi juga dengan sekolahan dan mendapatkan kelas 7. Nah, di MK proyek kepemimpinan ini kan harus ada outputnya ya Pak. Nah, rencananya itu kami outputnya itu nanti kayak bikin pementasan drama bahasa Inggris Pak. Sedangkan objeknya, targetnya itu kita dapatnya kan kelas 7 ya Pak, di mana menurut kami cukup tantangan buat kami karena skill basic English-nya itu masih basic lah ya. Sedangkan kita rencananya itu mau bikin drama bahasa Inggris. Nah, mungkin ada tips bagaimana caranya itu Pak. Oke, terima kasih Mas Rugoni. Yes, itu proyek yang bagus sekali ya. Tentu tantangannya pertama adalah student yang kelas 7 itu basic Inggrisnya masih lebih basic sekali ya. Karena ada SD yang bahkan di SD-nya tidak ada bahasa Inggrisnya. Iya, nggak ada bahasa Inggris. Nah, tentu untuk pertama materi di kelas ya. Materi di kelas itu nanti Mas Abdul bisa diskusi dengan teman-teman kira-kira kelasnya mau dibagi berapa, misalnya apakah kelas 7 itu semua yang ikut serta, kemudian saya sarankan Mas Abdul Goni nanti melakukan yang namanya placement test. Jadi Mas Nudi punya basic info, kemampuan basic lah. Tes simple sederhana aja. Jadi kemungkinan sih masih sama, kemungkinan basic level lah kira-kira ya. Nah untuk dengan begitu nanti Mas Goni bisa menentukan materi yang tepat. Jadi sekarang materi banyak ya. Mas Abdul Goni bisa mencari materi di course book misalnya. Tapi kalau di course book di pelajaran bahasa Inggris SMP itu menurut saya terlalu sulit ya. Terlalu sulit kenapa? Karena basicnya dia tidak ada. Tiba-tiba dia harus di SMP belajar teks misalnya. Tiba-tiba di SMP dia harus belajar ekspresi. Padahal dia belajar it is a book aja nggak tahu misalnya gitu. Nah, mulailah dengan kemampuan basic mereka ketika Mas Abdul Goni buka kelas. Ya, jadi kalau mereka misalnya semuanya itu basic level, Pak cari materi yang basic level, jangan pakai materi sekolah. Itu jadi bisa disampaikan ke pihak sekolah bahwa Bapak Ibu guru kita ini mencoba memperbaiki bahasa Inggris anak-anak dan kemampuan basic anak-anak itu hampir zero ya, total beginner kalau kita bilang. Nah dengan begitu nanti teman-teman Mas Abdul Goni dan teman-teman nanti bisa cari materi yang bisa disesuaikan. Kalau materi saya rasa banyak. Kalau mau berdiskusi ke English Zone silakan. Nah untuk bahan drama itu tidak harus drama yang misalnya Cinderella gitu yang terlalu panjang ya. Tidak perlu, cari yang simple aja, cari drama yang kalimatnya simple, pendek, kemudian diulang-ulang. Nah, contoh misalnya Goldilocks and Three Bears. Goldilocks and Three Bears. Itu kan ceritanya hanya pengulangan. Hanya who has been sitting on my chair. Itu diulang-ulang ya. Nah, jadi tidak terlalu materinya tidak terlalu sulit. Jadi sekali lagi ketika kita bikin kelas di sekolah, kebetulan saya juga membantu ya. Misalnya membantu di English Club di Usama, SDIT Usama. Nah, SMP IT kebetulan. Nah, di situ saya menggunakan materi yang sesuai dengan kemampuan basic anak-anak, tidak sesuai dengan pelajaran sekolah. Dan saya bilang bahwa kemampuan anak-anak basic sekali. Saya tidak bisa menggunakan materi sekolah yang pakai teks dan seterusnya. Nah, tentu kita ke skill tadi ya, speaking, reading, writing, dan seterusnya. Nah, drama sekali lagi materinya cari materi yang sederhana. Nah, kalau Mas Abdul Goni mau ke English Zone, saya undang Mas Abdul Goni cari materi, bisa diskusi sama saya. Mungkin kita cari materi yang sederhana. Untuk pementasannya tidak harus besar, tidak harus sulit gitu ya. Oke, berarti bisa ya, Sir. Kalau mau diskusi ke English Zone. Siap, English Zone. Oke, thank you. Gitu. Oke, thank you Mas Goni sudah menjawab dari pertanyaannya ya.
Ya, sudah. Nanti kalau kurang kita diskusi langsung ke English Zone. Iya, Pak iya, Budi ya. iya. Oke. Kebetulan saya juga Oke. satu kelompok ini Pak sama Iya, Mas satu kelompok Budi. juga. Oke, Mbak Elsa nih ya. Jadi materi jangan cari materi yang sulit. Jangan tidak sesuai dengan kemauan basic. Anak-anak pasti akan nyerah duluan. Makanya kita bikin placement test. Placement test itu membuat anak-anak tuh nyaman dengan kelasnya. Jadi kelasnya tidak terlalu sulit. Kalau dia sulit pasti nyerah itu anak-anak. Aduh sulit banget nggak bisa. Atau terlalu mudah pasti boring. Udah bisa ngapain belajar itu lagi dan seterusnya. Tuh. Tambahan sedikit boleh Mbak Elsa nih? Boleh, boleh. Pak Budi, untuk yang tadi kan di English Zone itu punya kurikulum sendiri ya Pak? Iya. Itu maksudnya lebih ke non formal atau bagaimana Pak? Cara mengajarnya? Kursus tentu berbeda dengan sekolah ya. Jadi kalau sekolah itu tentu ada kurikulum yang harus diselesaikan atau materi harus diselesaikan dalam waktu 1 semester dan seterusnya. Dan pelajaran sekolah seperti SMP yang formal ada gurunya gitu, itu banyak yang tidak sesuai dengan kemampuan basic anak. Nah, jadi kalau di English Zone sendiri kita sesuaikan pertama kemampuan anak hasil dari placement test, kemudian materi yang kita pakai itu tentu sesuaikan dengan kemampuan basic. Nah, kurikulum yang ada itu, jadi kalau di English Zone untuk usia SD atau SMP atau SMA itu ada misalnya buku itu kita bagi misalnya satu buku kita bagi 3 term atau 3 level misalnya gitu. Nah, kita fokus ke misalnya unit 1 sampai unit 5. Unit 1 sampai unit 5 itu kita akan diskusi dalam 24 pertemuan. Misalnya seperti itu. Nah, kegiatannya tentu tidak formal seperti sekolah ya. Kita juga tidak ada menulis ya, tapi lebih ke kemampuan basic. Karena khusus bahasa Inggris itu orang pengen belajar bahasa Inggris bisa ngomong kan gitu. Iya. Nah, itu yang di Tegal belum ada. Jadi English Zone itu pengennya ke situ. Jadi anak-anak tuh bisa ngomong, tetap ada, tapi jadi tidak hanya bisa jago nulis, jago spelling, tapi nggak bisa ngomong. Itu yang tantangan dan yang mudah-mudahan bisa dijawab di English Zone. Oke, thank you, Mr. Budi. Pak Elsani. Iya, teman-teman ada yang lain mungkin silakan. You're welcome, Mas Abdul Goni. Tapi sepertinya ini waktunya sudah hampir ini ya Pak ya, hampir 15-15. Sudah cukup sepertinya Bapak. Kemudian terima kasih atas terima kasih atas materi yang sudah diberikan. Saya sampaikan bahwa kesimpulan yang kami dapatkan hari ini yaitu terkait dengan untuk memulai sebuah proyek, maka kita harus mengobservasi terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat peluang yang ada, kita bisa mencari solusi dari tantangan-tantangan yang ada. Kemudian tadi selain itu untuk melihat kemampuan peserta didik yang akan kita ajar atau kita jadikan subjek untuk proyek kepemimpinan kita, di mana kita harus memberikan placement test terlebih dahulu untuk melihat seberapa jauh kemampuan peserta didik untuk mendapatkan materi yang tepat untuk yang kita sampaikan nantinya. Terima kasih Bapak, apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Budi yang telah berbagi ilmu, dan juga saya mengapresiasi seluruh peserta yang hadir dan telah menyimak. Kemudian sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada Pak Budi kembali untuk memberikan closing statement 1 menit. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Elsani, teman-teman, Bu Nuris yang telah memberi kesempatan saya sekali lagi untuk berbagi ya cerita. Dan tentu saya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi teman-teman yang ingin berbagi, mencari pengalaman juga di English Zone, silakan. Satu hal bahwa masalah pasti tetap ada, kuncinya hanya masalah mana yang akan kita pilih. Mungkin itu aja Mbak Elsani. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Bu Nuris dan Mbak Elsani sebagai moderator. Terima kasih Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Kemudian audiens juga saya ucapkan terima kasih. Demikian. Saya Elsani selaku moderator diskusi hari ini, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali ke MC Mbak Tiara.
Baik, terima kasih Mbak Elsani atas kesempatan telah memandu diskusi kuliah praktisi kali ini. Dan akhirnya kita sudah pada penghujung acara. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada kegiatan hari ini. Tentunya kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Budi Azhari yang sudah berkenan menjadi pemateri pada acara hari ini. Kemudian kepada dosen-dosen serta pihak pendukung acara lainnya, kami juga ucapkan terima kasih banyak. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya Tiara Aulia. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much, Pak Budi. Terima kasih Mbak Tiara, Mbak Sani, dan Terima kasih semua. Maria ya. Ya, izin Mari, live Bu. ini sudah selesai Izin live, ya. kegiatannya. Silakan. PTK mereka itu Izin diseminarkan. live, Nah, Ibu. kemudian jika itu